Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Fitrian Suyanto, mahasiswa manajemen Unsia. Pada paparan ini kita akan menelaah hasil analisis penerapan standar serta strategi keamanan informasi di lingkungan tempat tinggal. Pembahasan akan menunjukkan urgensi topik bagi setiap penghuni yang kini semakin terhubung secara digital. Latar belakang, konektivitas digital rumah tangga meningkat drastis. Router, kamera CCTV, dan beragam perangkat IoT menciptakan permukaan serangan baru. Banyak standar keamanan hanya diadopsi sektor bisnis, padahal residensial menyimpan data pribadi yang sama berharganya. Kajian ini memetakan situasi keamanan di kompleks perumahan saya dan menyoroti celah yang harus ditutupi bersama. Tujuan analisa. Analisa ini bertujuan mengukur kesesuaian praktik keamanan dengan kerangka ISO 27001 dan regulasi BSSN. Kita mengidentifikasi risiko utama, lalu merumuskan strategi mitigasi yang realistis sesuai kapasitas komunitas. Hasilnya diharapkan menjadi peta jalan penerapan keamanan berkelanjutan. Metode pengumpulan data. Data diperoleh melalui observasi langsung infrastruktur digital kompleks. Wawancara singkat dilakukan dengan penghuni dan pengurus RT mengenai pola penggunaan jaringan. Konfigurasi router dan perangkat IoT dianalisis secara non-invasif. Dokumen kebijakan keamanan setempat ditelaah untuk melihat sejauh mana konsep kontrol akses dan pencadangan diterapkan. Standar keamanan informasi relevan. 3 rujukan utama dipakai. Yang pertama, ISO IEC 27001 versi 2022 sebagai kerangka manajemen risiko menyeluruh. Yang kedua, peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 yang menegaskan kewajiban SMKI pada organisasi di Indonesia. Ketiga, NIST Cyber Security Framework yang memadukan identifikasi perlindungan deteksi respon dan pemulihan sebagai siklus terus-menerus. Profil lingkungan kompleks terdiri atas 50 rumah di area perkotaan dengan akses serat optik 100 MB per detik. Gerbang dijaga CCTV komunal terhubung di VR daring. Lampu jalan menggunakan teknologi IoT, sedangkan aplikasi komunitas memfasilitasi pembayaran iuran dan pelaporan keamanan harian. Inventarisasi aset informasi. Aset utama meliputi router modem dan access point pribadi. Sistem CCTV menyimpan rekaman sensitif yang memuat pergerakan penghuni. Server komunitas menampung data kependudukan seperti nomor identitas dan kontak. Seluruh aset tersebut memerlukan kebijakan perlindungan yang setara dengan aset perusahaan karena potensi kerugian privasi sangat tinggi. Selanjutnya, ancaman dan keretasan. Ancaman dan kerentanan. Kerentanan dominan berasal dari kata sandi Wi-Fi lemah serta protokol yang lawas. Perangkat IoT yang dipasang di luar ruangan rentan dicuri atau dirusak. Padam listrik mematikan CCTV dan router sehingga menciptakan titik buta pengawasan. Selain itu, serangan rekayasa sosial melalui aplikasi pesan masih minim disadari penghuni. Penilaian fisik,
Tindakan fisik meliputi penambahan cahaya pada titik gelap dan pemasangan CCTV berkualitas tinggi. Pagar, perimeter, dan kunci pintar berbasis dua faktor diusulkan untuk tiap rumah. Perangkat jaringan komunal ditempatkan pada ruang terkunci dengan akses terbatas guna mencegah manipulasi langsung. Pengendalian teknis paling mendesak ialah migrasi ke enkripsi WPA3, lalu segmentasi jaringan IoT terpisah dari jaringan utama. Firmware harus diperbarui secara terjadwal. Firewall komunal berbasis perangkat keras, ditambah sistem deteksi intrusi ringan, dengan dapat menghalau serangan tingkat lokal. Akses jarak jauh di VR sebaiknya hanya melalui VPN. Pengendalian organisasional berarti penyusunan prosedur standar operasi terkait kata sandi dan hak akses. Pelatihan keamanan cyber diberikan setiap 6 bulan untuk menumbuhkan budaya waspada. Proses pencadangan rekaman CCTV serta basis data komunitas dijadwalkan harian ke penyimpanan terenkripsi di pusat data lokal. Strategi implementasi berjenjang. Tahap pertama, selama 3 bulan fokus pada perbaikan cepat, seperti mengganti kata sandi default dan mengaktifkan WPA3. Tahap kedua, hingga 1 tahun mencakup audit perangkat IoT, pemasangan firewall komunal, dan pelatihan dasar. Kemudian tahap ketiga, setelah tahun pertama menargetkan sertifikasi SMKI, skala komunitas, dan uji simulasi insiden berkala. Evaluasi capaian terhadap ISO 27001. Asesmen awal menunjukkan tingkat kesesuaian sekitar 55%. Kontrol akses logis NOC butuh penguatan, begitu pula manajemen aset dan kesadaran pengguna. Dokumentasi kebijakan tertulis belum konsisten sehingga sulit menyediakan bukti audit. Rencana tindak lanjut memprioritaskan kekurangan tersebut. Kemudian rekomendasi prioritas. Kemudian rekomendasi prioritas. Pertama, gabungkan kontrol fisik dan logis agar saling melengkapi. Kedua, lakukan simulasi penipuan daring triwulan untuk menguji kesiapan pengguna. Dan yang ketiga, terapkan kebijakan perangkat pribadi dan segmentasi IoT pada tingkat lingkungan. Terakhir, bentuk tim kecil keamanan informasi sebagai penanggung jawab utama.